Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, bungkuslah kami dengan Roh Kudus-Mu. Allah Putra, bungkuslah kami dengan darah cinta kasih-Mu yang tersuci. Allah Roh Kudus, bungkuslah kami dengan sukacita, rendah hati, dan kesetiaan akan cinta kasih terhadap sesama kami, karena tempat-Mu yang maha tinggi, Allah Tritunggal Maha Kudus, adalah surga kerajaan-Mu yang abadi. Tuhan Yesus, hamba saat ini mengucap syukur atas nafas hidup hamba dan juga saudara-saudari hamba dimanapun berada. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dengan melihat, dengan mendengar, melihat apa yang kami lakukan, apa yang kami rencanakan, mendengar apa yang kami ucapkan. Asal itu semua seturut kehendak-Mu, maka hatimu akan lega, hatimu akan tenang, hatimu akan bersukacita. Jika kata-kata, niat, rencana kami, perbuatan kami seturut dengan kehendak-Mu. Hari ini Tuhan, hamba akan bersaksi, bungkuslah kami dengan darah cinta kasih-Mu yang tersuci. Saudara-saudari terkasih, saat ini kita memperingati pesta Malaikat Gabriel, Malaikat Mikael, Malaikat Rafael. Saya hanya akan mengambil dari Daniel 7 ayat 9 yang berbunyi, "Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba." Untuk kalimat ini dari apa yang dilihat oleh Daniel dalam mimpinya, sama persis dengan apa yang kualami dalam penglihatanku di mimpiku. Aku melihat Yesus duduk di tahtanya, rambutnya putih, bersih, halus, alisnya putih, kumisnya putih, janggutnya putih, bajunya juga putih, terang benderang. Apa yang disampaikan oleh Daniel tentang kesaksiannya melihat
yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Ini membuat aku sedikit terkejut karena apa yang dialami Daniel dalam tidurnya, ku alami juga. Hingga aku tidak mengenal siapa orang yang sudah lanjut usianya itu. Jadi, aku bersyukur karena mengalami penglihatan melalui mimpi. Yesus menunjukkan kemuliaannya. Duduk di tahtanya, di singgasananya. Dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kasih. Maka saat ini bertambah lagi pengetahuanku bahwa yang ku alami di dalam penglihatanku juga ada tertulis di dalam Injil. Di Daniel 7 ayat yang ke-9. Ingat kata-kata Yesus, percayalah kepada Injil yang tertulis di Markus 1 ayat yang ke-15. Jadi bertambah lagi satu pengetahuanku tentang apa yang kulihat. Ternyata juga dialami oleh Daniel. Hingga aku sendiri merasa bahwa sungguh kemuliaan Allah itu sangat menakjubkan, sangat dahsyat. Tidak ada manusia yang mulia kecuali Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang dialami Daniel tertulis juga di dalam bukuku tentang kesaksianku sewaktu dibawa kedua kalinya ke surga melalui pintu jalan dunia orang mati sampai ke tempatnya di surga. Di pintu ketujuh itulah aku melihat tahtanya. Dia yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Dipenuhi kemuliaan. Dia yang duduk di sana. Saat dia bertanya kepadaku, "Kamu kenal orang itu?" Aku jawab, "Aku tidak kenal orang itu."
Kamu pasti kenal, katanya, di rumahmu ada. Kamu menyimpan gambarnya. Yang kukatakan, aku tidak menyimpan gambar artis. Yang ada hanya gambar Bunda Maria dan gambar Yesus yang ada di rumahku. Saat aku tahu bahwa dialah Yesus yang duduk di tahta itu, dialah Yesus yang membawa aku dari pintu jalan dunia orang mati sampai ke tempatnya, hingga aku merasa berdosa tidak mengenali wajahnya yang penuh kemuliaan. Aku tiarap, aku minta ampun, minta maaf atas dosaku, tidak mengenal wajahnya yang begitu terik seperti wajah anak-anak. Jadi kepada saudara-saudari yang saat ini meninggalkan Yesus, waspadalah. Jangan sampai terlena oleh tawaran dunia. Kembalilah ke jalan kebenaran dan hidup yang adalah Yesus sendiri. Karena kemana jiwa kita mati, saat kita mati, jiwa kita akan menuju kepadanya.